bin Muhammad al-Zaki bin Muhammad Ali al-Huraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Fatimah al-Zahra bint Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad al-Hashim lahir di desa Qasah pada hari Jumat tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah atau Masehinya 1839, dan beliau diberi nama Ali oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Husain Tahir untuk mengambil berkah di Sayyidina Ali. Ibunda beliau Sayyidah Alawiyah. Ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi berusia 77 tahun, ayahandanya hijrah ke Mekkah bersama 3 anak yang telah dewasa, yaitu Abdullah, Ahmad, dan Husain. Suatu hijrah yang abadi ke Mekkah demi mematuhi keinginan Syekh Futuhnya beliau, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain Tahir. Ketika Al-Habib Ali berumur 11 tahun, beliau bersama ibundanya pindah ke Seoul supaya beliau dapat memperdalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya sesuai perintah Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Dalam perjalanan ke Seoul, beliau melewati Masileh, salah satu nama kota di Hadramut, dan singgahnya di rumah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau menggunakan kesempatan itu untuk menelaah kitab, mengambil ijazah dan ilbas. Pada usia 17 tahun, beliau diminta ayahandanya pergi ke Mekkah dan tinggal bersama ayahnya selama 2 tahun yang penuh berkah. Setelah itu beliau kembali ke Seoul sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan. Beliau kembali atas perintah ayahandanya untuk menikahkan adik beliau Aminah dengan Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, salah seorang murid ayahnya. Setelah merayakan pernikahan adiknya, Al-Habib Ali lalu tinggal di Seoul untuk belajar dan mengajar. Banyak penduduk Seoul menuntut ilmu kepadanya. Beliau juga sering pergi ke Tarim untuk menuntut ilmu dari orang-orang alim di sana. Habib Ali memiliki banyak guru, akan tetapi guru besar beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ketika Al-Habib Ali bertemu pertama kali dengan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, terlihat tubuhnya diliputi cahaya. Lelaki ini malaikat atau manusia? Kata Habib Ali dalam hatinya bertanya. Suatu hari beliau tidak bisa lagi membendung rasa rindunya kepada gurunya, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kemudian beliau pergi ke Ghurfah. Saat itu Habib Abu Bakar sedang bertamu di rumah salah satu seorang kenalannya. Tambahlah hidangan siang untuk Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebentar lagi dia akan datang kemari. Dia tidak mampu berpisah terlalu dariku. Kata Habib Abu Bakar kepada tuan rumah. Sesampainya Habib Ali di rumah itu, si tuan rumah memberitahu bahwa Habib Abu Bakar telah mengkasyaf kedatangannya. Sejak kelahirannya telah tampak dari aura wajahnya dan cahaya kewaliannya. Bahkan sebelum kelahirannya, para pembesar aulia dan ahli kasyaf di masanya telah meramal dan keluhuran serta keagungan makam daripada hadiahnya. Dalam asuhan dan didikan ibunda yang soleh serta wanita yang memiliki derajat ma'rifat yang tinggi, seorang waliyah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Jufri bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, Al-Imam Al-Qutb Habib Ahmad bin Umar bin Sumait pernah berkata tentang ibu daripada Al-Habib Ali ini, bahwa pada malam pertama pernikahannya dia diiringi oleh para malaikat Allah. Ungkapan ini sebagai pengakuan akan kebesaran makam beliau. Ungkapan ini sebagai pengakuan akan kebesaran makam wanita yang telah melahirkan pembesar dari para wali yang sedang kita simak riwayat hidupnya ini. Sang ibu yang solehah ini benar-benar memiliki dorongan yang kuat, mencurahkan segalanya dalam mengajar dan mendidik putra kesayangannya ini. Kerja keras sang ibu yang penuh kasih dan perhatian ini sungguh telah berbuah, hingga dalam usia yang tergolong masih sangat belia, Al-Habib Ali telah menghatamkan Al-Quran dengan sempurna, bahkan menjadikannya matang dalam menguasai berbagai ilmu batin ataupun zahir sebelum usia yang semestinya. Pendidikan yang ditanamkannya tanpa mengenal lelah telah memberikan pengaruh positif yang selalu senantiasa mengiringi perjalanan hidup Al-Habib Ali di kemudian hari. Ia telah menjalankan tugasnya yang baik sebagai seorang ibu sekaligus madrasah pertama bagi putranya. Tidaklah heran kiranya dalam waktu yang relatif singkat, Al-Habib Ali telah menjadi pusat perhatian penduduk zamannya. Guru-guru beliau yang mulia dan para tokoh aulia terkemuka di masanya
telah mengakui kemantapannya dalam penguasaan ilmu dan keluruhan kepribadiannya. Hati mereka diliputi kagum dan rasa hormat tinggi kepada Al-Habib Ali, hingga mereka pun mengizinkan dan mempersilahkannya untuk menyampaikan ceramah, tausiah dan nasihat-nasihatnya pada setiap kesempatan. Juga untuk mengajar di berbagai madrasah, lembaga-lembaga pendidikan agama dan majelis taklim, ia benar-benar mendapat tempat yang terhormat di kalangan lapisan masyarakatnya. Al-Habib Ali juga berguru kepada para ulama dan pembesar aulia di zamannya yang ada di sekitar Hadramut dan lainnya. Memang sangatlah sulit menyebutkan namanya mereka satu persatu karena di antara mereka ada yang khumul atau tidak menampakkan kebesarannya, walau banyak juga yang masyhur. Di antara guru-guru beliau yang amat besar perhatiannya dalam mendidik dan mengarahkan Al-Habib Ali adalah Al-Habib Al-Imam Al-Mufti Baladil Haramain, yang juga ayah beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Selain ayahandanya, salah seorang guru utama beliau yang sangat mencintai dan dicintainya, yang menjadi petunjuk hidayat-hidayatnya, pemimpin para aulia di zamannya, yang amat luhur makamnya, pewaris sebaik-baiknya makhluk, seorang guru yang sempurna, seorang pendidik yang mursyid, rujukan para ulama dan aulia zamannya, yang juga guru pembuka Al-Habib Ali, yaitu Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain Al-Attas. Itulah dari sebagian dari beberapa poin penting yang selalu diulang-ulang oleh Habib Ali dalam setiap nasihat dan wejangan-wejangannya. Berikut dalam rangka mempertegas ajakan-ajakan leluhurnya kepada umat ini, beliau seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan akbar yang dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai penjuru. Tentu saja dari pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang itu sangat besar manfaatnya, terutama dalam situasi zaman yang diliputi oleh maraknya fitnah, berbagai bencana dan ujian yang memprihatinkan. Semasa hidupnya, Al-Habib Ali bisa dikatakan banyak hal yang telah beliau lakukan yang hampir tak mungkin dilakukan oleh orang lain, sekalipun oleh orang-orang terkemuka di masanya, bahkan oleh seorang penguasa. Berapa banyak kesulitan dan problem masyarakat yang telah beliau atasi dengan baik, tak terhitung pula pertikaian dan permusuhan yang terjadi pada sekelompok orang di zamannya, yang berubah menjadi perdamaian dan kerukunan dalam waktu sekejap. Berkat tangan barokahnya, beliau selalu tampil terdepan menyelesaikan segala persoalan yang menimpa umat dikala semua orang angkat tangan karena merasa tidak mampu. Jiwa kepemimpinan yang teruji dan terbukti inilah yang membuat titah beliau tidak pernah dibantah oleh siapapun. Pendapatnya tak pernah ditentang, perintahnya tak pernah dilanggar, dan anjurannya selalu didengar dan ditaati. Ia disegani dan dihormati. Semua itu adalah anugerah Allah yang telah beliau warisi dari keagungan sifat dan akhlak nabawiyahnya, juga berkat ketulusan niat dan amalnya. Sebagaimana yang pernah beliau katakan, sebelum menasihati orang lain, aku menasihati hatiku. Aku selalu menasihati diriku terlebih dahulu, dan tiada lain semua nasihat yang aku tujukan kepada orang hanyalah karena besar perhatianku pada urusan agama ini, besarnya takutku atas pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kemuliaan demi kemuliaan dan kejayaan demi kejayaan dialami oleh beliau dalam perjalanan hidup beliau, sehingga beliau mencapai puncak kedudukannya sebagai seorang pemimpin yang amat dicintai dan disegani, dikagumi dan dihormati oleh setiap orang yang mengenalnya. Kemudian sampailah beliau pada ketentuan Allah dan demi memenuhi ketetapan dan panggilan Allah, yaitu hari Ahad. Meninggalnya beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi pada hari Ahad tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah atau tanggal 7 Maret 1915 Masehi. Dengan wajah yang berseri-seri dan bersinar dan hati yang penuh keyakinan dan keimanan, beliau memenuhi panggilan Allah, meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dengan pembacaan manaqib Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Allah selalu memberikan rahmat kita dan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan kepada keluarga kita, guru-guru kita dan umat Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca Maulid Simtud Durar, dengan membaca daripada kumpulan dan karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allah hancurkan orang-orang yang zalim. Allah jaga Habib Rizik bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi.
Allah hancurkan musuh-musuhnya. Allah hancurkan komunis yang ada di negeri Indonesia ini. Allah memberikan keselamatannya di negeri ini. Allah angkat penyakit, Allah angkat bala di muka bumi ini. Dengan ini kita mendapatkan rahmatnya Allah dan menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa hadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.